Saya join by laptop saya saja. Em, Terima kasih sudah menunggu. Ini tadi saya sempat kesulitan untuk masuk dulu. Mudah-mudahan kita bisa catch up ini ya. Rencana perkuliahan kita di hari ini. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi perkuliahan di hari sebelumnya. Mangga, saya silakan. Sambil saya mempersiapkan untuk membuka slideshow. Apakah slide saya sudah terlihat di tempat Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Saya tidak bisa mendengar respons dari Bapak dan Ibu, berarti dari saya atau bagaimana ini? Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Kita sekarang akan melanjutkan materi kita di mata kuliah riset pendalaman konteks. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa meminta request untuk rekaman. Nah, di studi literatur ini sebenarnya ini menjadi penting karena ini merupakan bekal dasar bagi Bapak dan Ibu untuk bisa lanjut mengkaji lebih dalam topik atau materi yang nantinya akan terkait erat dengan mungkin topik pratesis Bapak Ibu, mungkin topik tesis Bapak dan Ibu. Di sini, Maaf, Bu. Share screen-nya tidak. ini hilang ya? Tidak muncul ya? Oke, sebentar. Apakah sekarang sudah lebih terlihat? Ya, sudah muncul, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini menjadi penting kajian teori ini atau kajian literatur ini menjadi penting karena memang ini nanti akan membekali Bapak dan Ibu dalam proses Bapak Ibu membaca dan mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan topik yang nantinya akan jadi pilihan Bapak Ibu di pratesis, mungkin di riset pendekatan komprehensif, mungkin juga nanti di tesis, nanti dibawa ke tesis lebih lanjut.
Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memandu Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk mengupas materi mengenai kajian literatur ini yang cakupannya terkait dengan kegunaan kajian literatur, kemudian strategi membaca, strategi membidik kebaruan, lalu kemudian menyusun sendiri kajian literatur yang mesti Bapak dan Ibu kerjakan masing-masing. Nah, di sini itu mencakup kegunaan literatur. Jadi kegunaan kajian literatur bagi studi Bapak dan Ibu di prodi atau di level magister begitu ya. Sebenarnya kajian literatur ini penting sekali karena dengan membaca literatur-literatur yang relevan dengan topik yang nantinya kira-kira akan jadi pilihan Bapak dan Ibu, itu kita akan mengetahui peta keilmuan terkini terkait dengan topik yang Bapak Ibu nantinya pilih. Nah, kan mungkin dia akan sering dengar kata-kata state of the art. Apa nih state of the art-nya? Apa sih posisi pengetahuan yang sudah diketahui secara terkini? Apa sih yang sudah dipelajari atau dikaji orang-orang yang mengkaji topik yang mirip atau relevan atau terkait dengan topiknya Bapak sudah lakukan di kondisi terkini begitu. Jadi mungkin kalau apa namanya bisa kita tanya gitu dari salah satu Bapak dan Ibu, kira-kira contohnya apa nih? Misalnya Bapak Ibu pegang atau memilih nanti topiknya apa, lalu kemudian peta keilmuan terkininya itu apa? Kita ambil dulu salah satu contoh misalnya dari Bapak Ibu. Ya, halo Bu. Ya, halo Pak, silakan. Ya, kalau untuk rencana topik dari saya itu apa? Eh, Bentar Bu, saya kalau dari saya itu Bu, topiknya yang saya mau angkat itu peralihan fungsi, tapi itu yang dari awalnya digunakan sebagai rumah tinggal, tetapi dialihkan fungsinya karena fenomena yang terjadi sekarang itu lebih kebanyakan orang untuk membuka usaha seperti cafe shop. Nah, peralihan fungsi dari rumah tinggal tinggal tersebut menjadi eh, coffee shop yang ada di Kota Makassar, Bu. Seperti itu. Kenapa saya angkat dari situ? Karena saya lihat di situ yang pertama karena fenomena bisnis tersebut, yang bisnis coffee shop tersebut. Yang kedua, teras depan dan lahan taman itu dijadikan tempat usaha. Nah, makanya saya mau angkat topiknya yang saya mau kaji situ karena yang saya pernah baca itu untuk rumah tinggal itu yang rumah sederhana itu paling tidak untuk masalah greennya itu harus 10% dari bangunannya tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, berarti ini topik besarnya adalah alih fungsi bangunan ya Pak ya. Begitu. Kita jangan fokus dulu misalnya ke satu satu kafe yang beralih fungsi, tapi kita harus lihat topik besarnya dulu, bahwasanya ini adalah kajian terkait dengan alih fungsi bangunan. Nah, di kajian literatur ketika mencari, mungkin Bapak tidak keywordnya langsung alih fungsi dari rumah menjadi kafe, tapi harus lihat topik besarnya dulu, alih fungsi bangunan dalam arsitektur misalnya. Kita lihat dulu, kita cari literatur atau penelitian sebelumnya yang sudah meneliti tentang alih fungsi bangunan begitu. Lalu kemudian teori-teori tentang fungsi bangunan begitu. Jadi kita cari dulu sehingga kita akan tahu, misalnya Bapak cari dapat kurun waktu dari
I don't know, 1950 begitu, literatur mulai ada alih fungsi bangunan dari gedung apa menjadi apa begitu, dari fungsi apa menjadi apa. Nah, terkini itu misalnya di tahun 2020 atau tahun 2022 itu sudah sampai mana orang membahas tentang alih fungsi bangunan. Jadi kita mengetahui peta keilmuan terkini tentang apa atau state of the art tentang alih fungsi bangunan di arsitektur itu kajiannya mana, sedalam apa dia mengkaji, dan temuan-temuan terakhir apa gitu Pak. Jadi terni ya kuncinya di sini. Jadi kita mencari kajian literatur itu fungsinya salah satunya untuk mengetahui peta ilmuwan tentang satu hal, tentang fungsi bangunan begitu misalnya. Yang kedua, itu kita dengan kajian literatur kita bisa membidik kebaruan atau novelty. Kan kalau misalnya kita mengkaji sebelumnya ke penelitian-penelitian terkini, berarti kan kita bisa tahu orang lain tuh sebenarnya sudah meneliti sampai mana, mengkaji sampai mana, dan nanti kita bisa melihat di sisi mana yang kita bisa bidik untuk menambah pengetahuan baru di bidang itu gitu ya Pak. Membidik kebaruan novelty. Misalnya banyak kajian tentang alih fungsi bangunan itu adanya di misalnya di Indonesia bagian barat atau di Jakarta atau di daerah-daerah heritage misalnya seperti itu. Kalau di Eropa alih fungsi bangunan misalnya di daerah komersial seperti apa, seperti apa. Nah, mungkin kajiannya baru di Indonesia bagian barat. Pak Takdir juga mungkin belum menemukan kajian tentang alih fungsi bangunan itu di misalnya di kota Bapak misalnya. Mungkin kalau di Makassar sudah banyak, misalnya di kota Bapak apa kota Bapak? Makassar, Bu. Makassar. Ya, Kalaupun Bu. misalnya di Makassar banyak, misalnya udah banyak di koridor apa gitu. Nah, Bapak fokus di koridor yang lain yang mungkin sedang mengalami proses transformasi yang lebih masif atau lebih cepat begitu Pak. Misalnya ada koridor jalan baru atau yang benar-benar koridor komersil yang benar-benar secara pesat beralih fungsi, misalnya seperti itu. Dari jadi kita sudah tahu orang-orang sudah banyak mengkaji di sebelah mana. Nah, Bapak membidik novelty-nya, membidik kebaruannya. Yang membuat penelitian saya atau topik saya menjadi baru, belum pernah dilakukan oleh orang, itu karena apanya gitu. Setelah kita lihat literatur-literatur yang sudah dikaji oleh atau sudah dikerjakan oleh orang-orang sebelumnya, penelitian sebelumnya. Nah, kajian literatur ini juga sebenarnya membantu kita untuk menentukan posisi penelitian kita, posisinya nanti di mana, Bapak dan Ibu. Kan ada ya di arsitektur aja kita ada banyak bidang-bidang ya, Bapak dan Ibu ya. Ada banyak subkajian-subkajian. Nah, posisi penelitian ini benar-benar akan membantu kita menempatkan diri kita itu akan ada di mana di antara konstelasi atau di antara penelitian-penelitian yang relevan begitu Bapak dan Ibu. Mungkin contohnya apa ya kira-kira kalau ini? Gimana Pak Bu? Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa ikut membantu diskusi begitu. Nanti kita akan gantian, misalnya sekarang kita bahas topiknya Pak Dir, nanti berikutnya kita bahas topiknya Bu Fahita kalau diangkat itu. Misi, Bu. Kalau misalnya
ada batasan Kak Bu untuk kayak contohnya kan tadi yang saya mau angkat alih fungsi. Tapi penelitian sebelumnya itu misalnya itu berapa batasan yang saya harus riset, maksudnya yang saya harus cari untuk bisa maksudnya untuk kebaharuan yang saya mau dapatkan ini Bu. Apakah ada batasan literatur atau lebih banyak atau lebih bagus Bu? Seperti itu. Nah, kalau saran saya sih sebenarnya lebih banyak yang relevan yang kita dapat itu lebih baik begitu. Tapi tetap aja kita harus beri kriteria kan pencarian kita kan Pak gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita tidak beri batasan nanti terlalu banyak yang akan kita kaji. Jadi batasannya yang pasti relevan. Relevannya mau dari sisi apanya? Apa namanya? Bapak kasih batasannya mungkin alih fungsi bukan intinya sih tetap keywords awal harus keywords yang sifatnya lebih global ya alih fungsi bangunan begitu. Nanti kan dia akan menunjukkan kira-kira batasan-batasan selanjutnya. Mungkin Bapak posisinya oh ingin cari yang di Indonesia atau alih fungsi bangunan dari hunian menjadi komersial gitu. Bukan alih fungsi bangunan dari komersial menjadi fungsi komersial gitu. Jadi silakan dibatasi sesuai dengan ya kriteria yang ingin Bapak masukkan ke dalam eh, nanti result kajian Bapak akan seperti apa gitu. Bapak dan Ibu saya benar-benar mohon dibantu ya untuk bisa diskusi ya. Soalnya kalau misalnya cuma saya sendiri ini nanti jadinya satu arah. Eh, Berikutnya Bapak yang Ibu yang lain maksud saya. Nah, berikutnya setelah kita tahu posisi penelitian kita di antara konstelasi penelitian yang lainnya, kajian literatur itu juga bisa menjadi rujukan dalam proses analisis kita nantinya. Jadi menjadi rujukan itu maksudnya gini Bapak dan Ibu, ketika kita di awal kajian literatur itu akan membantu kita untuk menentukan metode, akan membantu kita untuk melihat orang lain biasanya udah pakai metode apa saja ya. Orang lain sudah melakukan analisis dari sisi apa saja ya. Orang lain sudah melakukan dari kurun waktu berapa dan berapa ya. Nah, itu akan membantu kita di awal. Namun dalam proses analisis, kajian literatur ini juga akan membantu Bapak dan Ibu untuk bisa membandingkan dengan nanti topik yang Bapak Ibu kaji begitu. Jadi bisa dibandingkan, bisa dikategori, bisa dibuat apa perbedaannya, dikaji perbedaan, dikaji persamaan dan sebagainya. Jadi dia akan menjadi rujukan dalam proses analisis tesis atau penelitian untuk keperluan perancangan Bapak dan Ibu. Nah, kajian literatur ini berisi tulisan ilmiah ya Bapak dan Ibu dan analisis kritis, berisi pengetahuan terkini tentang topik atau subjek tertentu dari berbagai publikasi. Jadi memang intinya isinya harus merupakan tulisan ilmiah dan isinya merupakan analisis kritis begitu akan si objek eh, topik yang kita kaji dari berbagai publikasi. Nah, kajian literatur ini juga sebenarnya setelah mengumpulkan literatur, kita mencoba untuk mengkaji, menyarikan atau memberikan summary begitu ya, menyarikan, memberikan rangkuman begitu, argumen-argumen atau ide orang lain yang sudah disampaikan pada literatur-literatur sebelumnya atau buku-buku sebelumnya atau artikel-artikel sebelumnya. Nah, nanti di kajian literatur ini akan berisi tentang apa temuan-temuan yang sifatnya substansif atau mengkaji teori-teori yang dipakai oleh orang-orang sebelumnya, atau kita bisa melihat atau mengkaji metode-metode yang sudah dipakai oleh orang lain untuk melakukan risetnya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa bantu saya kira-kira contoh kajian literatur berisi metode-metode untuk mengkaji sebuah topik itu apa ya misalnya? Hmm, metode kualitatif Bu sama kuantitatif. Ya, itu secara garis besar. Jadi misalnya ada metode kualitatif, satu penelitian tentang perubahan fungsi lahan di koridor misalnya koridor Asia Afrika gitu misalnya. Nah, ada orang yang mengkaji
dengan menggunakan metode kualitatif dengan observasi begitu misalnya. Ada orang lain yang sama kajiannya tentang koridor Asia Afrika misalnya, tapi metodenya dia dengan wawancara, sama-sama kualitatif, mewawancara stakeholders, pemilik bangunan itu wawancara. Atau ada kajian yang sama nih tentang koridor Asia Afrika, tapi dia mengkaji dengan metode pengumpulan data kepada para pedagang-pedagang di Asia Afrika dengan pakai kuesioner, misalnya seperti itu. Metodenya nanti jadi kuantitatif karena mungkin pertanyaan-pertanyaan kuantitatif. Metode apa lagi misalnya untuk pengambilan data dan analisisnya, Bapak Ibu? Misalnya menganalisis perubahan fungsi lahan di kawasan Asia Afrika, tapi dengan metode menggunakan GIS atau remote sensing atau perubahan dari Google Earth. Jadi observasi perbedaan pencarian data, metode pencarian datanya pakai peta Google Earth dari tahun 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 gitu misalnya. Hal yang dikaji sama nggak Bapak dan Ibu? Lokasinya? Beda, Ibu. Lokasinya sama atau tidak, Bu? Beda, Bu. Lokasinya sama, koridor Asia Afrika. Oh, koridor. Iya. Iya. Ya, tadi Kondisi saya pembahasannya beda ya, Bu ya? Ya, jadi lokasinya sama, koridor Asia Afrika, tapi metode pengambilan data dan metode analisisnya beda. Tadi contoh yang saya ingin arahkan tadi seperti itu. Untuk lokasi yang sama, koridor Asia Afrika, penelitian A misalnya pakai metode 1, penelitian B pakai metode 2, penelitian C pakai metode 3, penelitian D pakai metode 4 begitu. Nah, si koridor yang sama itu bisa dianalisis dengan metode yang berbeda. Begitu maksud saya, Pak Tir. Berarti kalau untuk di koridor di tempat yang sama dengan metode yang berbeda, berarti hasil yang dihasilkan otomatis berbeda. Contohnya kayak di Asia Afrika itu, kalau yang menggunakan Google Map, Google Earth tadi, berarti perubahan dari zaman ke zaman itu, berarti yang bisa dilihat dari situ bentuk di Asia Afrikanya itu ada kemungkinan terjadi perubahan. Kayak contohnya dari kan kita lihatnya dari atas nih perubahan yang terjadi di situ, contohnya side plan-nya atau perubahan tamannya seperti itu Bu. Untuk dengan metode Google Earth itu. Nah kalau menggunakan metode kuesioner, berarti yang dilihat itu dari perilaku si penggunanya Asia Afrika itu, apakah perilakunya masih sama apa ya? Fungsi dari si Asia Afrikanya itu yang pasti membedakan dari tahun ke waktu tahun ke tahunnya. Terus kalau untuk masalah yang pendataan mungkin dari segi suhunya Bu, yang maksudnya kondisi keadaan di lokasi tersebut kalau menggunakan metode kuantitatif kayak seperti itu Bu. Atau mungkin ada Iya, betul. Jadi iya, betul. Jadi maksud saya adalah untuk hal yang sama, lokasi yang sama, orang lain bisa meneliti dengan metode yang berbeda kan? Tergantung dari research question-nya kan, apa yang ingin dia ketahui dari si koridor Asia Afrika itu. Ada yang ingin tahu tentang kecepatan angin di koridor Asia Afrika, metode dia pakai pengukuran pakai anemometer misalnya. Ada yang ingin mengetahui urban heat island di kawasan Asia Afrika, misalnya Bu Bet dia pakai alat ukur suhu, pakai thermal drone misalnya. Untuk lokasi yang sama misalnya. Atau ada yang mau melihat perilaku pedagang, pakai observasi, bisa pakai observasi. Ada yang ingin merekam preferensi pedagang, dia pakai questionnaire di tempat yang sama. Nah, berarti gini, untuk satu item yang sama pun ada banyak metode untuk bisa menganalisis, ya nggak? Tergantung dari research question-nya. Begitu. Nah, dari berbagai kajian literatur tentang hal yang sama, tentang koridor Asia Afrika, itu kita bisa lihat orang banyak menggunakan metode yang mana sih untuk menganalisis itu, begitu.
Berarti tidak menutup kemungkinan literatur secara globalnya itu bisa sama, tapi yang literatur khususnya ini yang membedakan ya, Bu? Iya, jadi bisa saja literatur awalnya yang global itu bisa sama, misalnya sejarah Asia Afrika Iya. kita harus lihat dulu belakangnya, tapi nanti kajian literatur selanjutnya terkait dengan metode kalau Bapak misalnya research question yang ingin mengukur urban heat island, kepanasan ya, panasnya di kawasan itu, kajian metodologis berikutnya itu adalah untuk mengukur tingkat panas dalam satu kawasan itu pakai apa saja sih? Ada mengukur kecepatan udara atau anginnya kan pasti temperatur dipengaruhi juga oleh kecepatan angin kan. Ada yang langsung mengetes suhu di atas atapnya di lantai 4, atap lantai 4 terakumulasi kan pakai heat tone misalnya. Ada yang pengukuran suhunya ya di permukaannya misalnya seperti itu. Jadi ada kajian literatur yang global dan ada kajian literatur yang sifatnya relevan. Begitu. Yang kajian literatur yang kaitannya lebih ke metodologi. Begitu. Jadi nanti kajian literatur itu bisa kajian literatur yang terkait dengan teori, kajian yang literatur yang terkait dengan metode, atau kajian literatur terkait dengan temuan-temuan empirik. Ibu mau nanya, buat kajian literatur ini kan dia misalkan objeknya beda, tapi metodenya sama, itu berarti bisa dipakai buat jadi literatur gitu, Bu? Walaupun Bisa, objeknya beda. Kalau misalnya Bu Fahita tertarik misalnya untuk menggunakan metode apa ini misalnya? Misalkan GIS itu Bu yang tadi balik lagi. Oke, kita coba. Misalnya metode yang akan Bu Fahita pakai itu adalah metode analisis GIS perubahan misal perubahan kepadatan bangunan ya. GIS pakai dari tahun 90 sampai tahun 2020. Jadi 90, misalnya 95, 2000, 2005 dan sebagainya gitu. Bu Fahita pakai metode GIS itu untuk merekam perubahan kepadatan bangunan di kawasan downtown Bandung, Asia Afrika gitu. Literatur lain yang pakai metode yang sama di tempat lain itu juga bisa menjadi literatur yang relevan buat Bu Fahita. Kalau topiknya beda juga gitu ya Bu. Ya, kalau kita kajian literaturnya adalah kajian literatur metodologis, kita kunci pada metode-metode yang sama atau metode yang relevan walaupun dilakukan di tempat yang berbeda. Misalnya kalau kita mengkaji literatur metodologis, metode yang digunakan di tahun 90 beda dengan, mungkin jangan 90 masih terlalu dekat. Metode untuk GIS yang kita lakukan di tahun 80, 90, 2000, 2010 sama 2020 kan metodenya beda ya. Alatnya beda. Sudah terjadi perkembangan metode menganalisis kepadatan bangunan dari tahun 1980 sampai kondisi terkini. Gitu. Kalau kita ingin fokus menganalisis tentang metode, perubahan metode dari waktu ke waktu, perubahan metode analisis dari waktu ke waktu. Tapi ada juga Pak Takdir, misalnya Pak Takdir fokus pada temuan empirik. Temuan empiriknya Pak Takdir fokus pada menganalisis literatur-literatur yang menyampaikan mungkin dari tahun ke tahun tentang perubahan fungsi lahan atau fungsi bangunan misalnya di kawasan Asia Afrika itu. Kalau fungsi bangunan kan mungkin tidak tertangkap dengan GIS kan, kecuali kita tambah digitasi. Tapi kalau fungsi bangunan kita observe-nya pakai observasi langsung di lapangan, kemudian Bapak temuan substantifnya misalnya empiriknya, oh segmen ini sampai ke segmen ini fungsinya ini didominasi oleh pedagang kain, segmen ini sampai ini temuan substantif fungsi perdagangannya didominasi oleh kafe-kafe misalnya. Segmen ini sampai sini, oh abandoned buildings karena masih bangunan heritage tapi belum tersentuh misalnya.
dan sebagainya. Itu kan lebih ke empirik. Kalau tadi Ibu Fahita kajian literaturnya metodologis misalnya contohnya begitu. Tapi kalau misalnya Bu, kalau tadi kajian empirik, eh, kan maksudnya kalau yang mau diteliti itu kondisinya sekarang sendiri sudah terjadi perubahan, tapi kita tidak tahu itu, maksudnya yang sebelumnya itu apa terjadi peralihan fungsi, maksudnya sebelum fungsi sebelumnya ini kita yang tidak tahu Bu. Maksudnya untuk mendapatkan itu, bagaimana caranya Bu? Seperti itu. Nah, kalau itu dari risetnya. Ini kita baru mengkaji literatur dulu, Pak. Jadi kita belum masuk ke risetnya. Oh iya, iya, siap, Kan siap. kalau Bapak spesifik untuk di lokasi Bapak ingin mengetahui ini kondisi sebelumnya, kan Bapak sebenarnya melakukan riset. Tapi riset itu juga bisa, Pak, riset berdasarkan preseden atau berdasarkan literatur sebelumnya. Mungkin Bapak sudah ada si peneliti sebelumnya yang menulis tentang perubahan fungsi itu dari tahun 50 sampai 70 gitu misalnya, Pak. Berarti kita Itu mengacu kan juga dari, kajian literatur. berarti kita mengacu dari, maksudnya untuk dasar pengkajian itu, berarti literatur yang sebelumnya ya Bu, maksudnya sebagai pondasinya kita itu untuk mengkaji bahwa oh ini sudah ada nih, saya mau kaji untuk alisa fungsi bangunan ini tanpa perlu saya melihat fungsi sebelumnya, kayak seperti itu Bu. Tanpa perlu melihat fungsi sebelumnya maksudnya gimana nih, Pak? Eh, Karena kan maksudnya begini, dari cerita-cerita maksudnya di sekitar itu dulu fungsinya rumah loh, tapi seiring berkembangnya waktu menjadi sebuah cafe shop yang beralih fungsi. Nah, itu kan maksudnya saya sebagai peneliti saya tidak tahu, itu cuma kabar dari si pemilik dan tetangga rumah tersebut. Nah, untuk supaya saya ada dasar pondasi untuk penelitian tersebut, otomatis saya harus ada backupan untuk kajian tersebut, Bu. Apakah saya bisa ambil literatur sebelumnya yang sebagai pondasi saya bahwa alih fungsi tersebut seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan saya eh, korelasi, maksudnya hubungkan dengan objek penelitian saya. Kalau kajian literatur itu sumbernya benar-benar harus yang tertulis ya, Pak. Jadi kalau kata orang belum bisa kita jadikan sebagai sumber kajian literatur. Nah, tapi kalau masih kata orang itu nanti Bapak di risetnya ketika Bapak mengambil data terkini atau mengambil data mengenai sejarah, sumber datanya bisa jadi dari buku, bisa jadi dari dokumen, bisa jadi juga dari cerita orang-orang di situ yang udah tua, yang udah tahu perkembangan dari tahun berapa ke berapa. Tapi itu bagian risetnya, Pak. Jadi gini Bapak Ibu, saya harus tegas nih memisahkan dulu Pak, belum sedang meriset ini. Kita masih sedang nyari bukunya, sedang nyari literaturnya, jadi belum merisetnya gitu. Jadi kita masih dalam tahap mengkaji preseden literatur, jadi tulisan ilmiah sebelumnya. Jadi tertulis Bapak dan Ibu. Jadi kita belum tahap meriset di lapangannya, tapi masih mengkaji buku-buku, artikel-artikel, koran-koran, website-website, pokoknya yang tertulis begitu. Nah, itu kita bisa kaji metodenya, kita bisa kaji teori-teori yang mendasarinya, atau kita bisa mengkaji mereka berdasarkan temuan-temuan dari artikel-artikel sebelumnya. A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi kita menyarikan. Nah, kenapa kita perlu melakukan studi literatur? Karena kita perlu menjadikan hasil dari studi literatur itu sebagai landasan untuk menempatkan argumen kita. Maksudnya landasan menempatkan argumen ini kira-kira bagaimana ya? Misalnya begini. Koridor Asia Afrika sudah mengalami perubahan fungsi yang masif dan luar biasa dan begitu cepat. Bapak sudah mengkaji literatur sebelumnya, udah dicari nih semua, udah dengan sekuat tenaga, dengan seluruh upaya dikaji. Ternyata memang belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang kawasan Asia Afrika. Jadi Bapak bisa menjadikan itu sebagai argumen. Ini masih belum di-study orang, sementara dia sudah berkembang begitu pesatnya.
itu bisa menjadi argumen. Apalagi kira-kira Bapak Ibu contohnya, bahwasanya kajian literatur itu bisa menjadi argumen, landasan argumen kita. Izin Bu, kalau izin mau wawancarai subjek di lapangan bisa enggak Bu dijadikan kajian? Kalau mau wawancara di lapangan itu berarti nanti tahapnya udah riset, Pak. Sekarang kita masih mengkaji buku, mengkaji literatur gitu, Mencari sumber Bu ya. mencari Sumber sumber kajian ya, literaturnya Bu ya. mencari sumber tertulis. Jadi belum mencari kajian di lapangan, belum melakukan riset di lapangan ya. Jadi baru mencari buku, mencari artikel, mencari koran, mencari isi website begitu. Bu, izin mau kalau misalkan kira-kira kan saya ngambil tentang isunya 15 minutes tea. Nah, yang ngangkat ide ini itu akhirnya ada paper lain, karya ilmiah lain yang mengargumen ide ini karena ternyata dianggapnya lebih condong untuk mobilitas gitu, bukan aksesibilitas. Itu kira-kira dua paper ini berarti bisa dipakai gitu Bu, dua-duanya. Bisa dipakai. Jadi literatur itu bisa jadi literatur yang tidak hanya pro dengan ide atau topik kita, tapi bisa juga literatur yang kontra, yang meragukan ide kita. Mungkin kalau Ibu nyarinya langsung ke 15 Minute City mungkin terlalu, itu istilah adalah jargon ya. Tapi sebenarnya mungkin ini adalah lebih ke compact city kan. Kota yang compact kan. Compact itu artinya mungkin dia tidak melebar terlalu jauh, tidak sprawling, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh orang itu bisa dia jangkau dalam waktu 15 menit kan. Iya. Ide utamanya lebih ke compact city kan sebenarnya. Kalau 15 minutes city kan lebih ke jargon kan. Iya. Iya gitu. Jadi cari literaturnya, cari teorinya tentang compact city atau mixed use di dalam kota atau transit oriented development gitu. Jadi kaitannya yang aspek transportasi yang menjadikan sebuah kota itu kompleks sehingga orang lain bisa mencapai segala fungsi yang dia inginkan, yang dia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari dia dalam waktu 15 menit kan. Iya. Nah, jadi cari literaturnya bisa terkait dengan teori complexity, terkait dengan teori mungkin node city center yang baru, terkait dengan city center yang mix begitu, yang ada hunian juga di kota, ada fungsi komersil, ada fungsi macam-macam ada, sehingga orang-orang ketika dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya, dia tidak harus pergi 2 jam untuk pergi ke kantor, 1,5 jam untuk pergi ke fasilitas pendidikan. Idenya kan ada seperti itu ya. Iya. Jadi literaturnya bisa literatur yang tidak hanya pro, tapi juga kontra. Atau literatur-literatur lainnya terkait dengan mungkin namanya bukan 15 minutes city, tapi nama atau jargon lain atau istilah lain yang sebenarnya idenya sama gitu, yang sebenarnya konsepnya sama dengan 15 minutes city itu begitu. Kira-kira kalau smart city sendiri itu bisa masuk nggak ya Bu? Sebenarnya kan compact itu kan karena memang di urban. Kalau smart city itu sendiri apa dia lebih condongnya ke compact juga? Saya masih agak bingung karena banyak istilah-istilah gitu tentang kota itu sendiri. Ya, makanya silakan dieksplor saja Ibu. Bisa jadi konsepnya smart city juga untuk menjadikan orang dekat pada fungsi-fungsi yang dia butuhkan sehari-hari kan. Jadi bisa jadi juga konsep dari smart city itu bisa masuk begitu. Begitu. Nah, dari situ kita bisa melandaskan argumen kita selanjutnya untuk menyatakan bahwasanya ternyata konsep 15 minute city itu banyakannya di kota-kota Eropa gitu misalnya. Kajiannya di Indonesia belum ada. Nah, itu jadi kita bisa berargumen bahwa ini masih understudied, masih belum banyak yang mengkaji tentang ini. Tentang 15 minute city kayaknya hanya berlaku di Eropa, Bu. Kota-kota di Amerika Serikat tuh nggak ada yang 15 minute city kecuali kota besar macam New York City begitu. Itu pun New York City juga dari satu tempat ke tempat lain
lainnya nggak 15 minutes kalau misalnya di luar harus pergi ke apa namanya, ke daerah penyangga dan sebagainya begitu. Karena kalau Amerika kan sistemnya agak beda ya gitu. Nah, jadi bisa jadi itu menjadi landasan argumen kita. Nah, pada prinsipnya langkah-langkah untuk melakukan literatur review itu, Bapak dan Ibu, itu mulai dari proses pencarian literatur tentunya ya. Pencarian literatur itu jadi search for relevant literature. Seperti tadi Pak Takdir sampaikan bahwasanya, Bu, harus ada batasan-batasan nggak? Iya, harus ada batasan-batasan untuk supaya membuat literatur kita jadi nggak kemana-mana begitu. Jadi relatif lumayan fokus. Tapi begini Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memberi batasan yang terlalu rigid, misalnya Bu Fahita, batasan yang dia sampaikan pokoknya harus ada kata 15 minutes ini. Nah, kadang-kadang itu membatasi banget, membatasi literatur yang bisa kita saring begitu. Kita bisa mengembangkan sedikit dari si kriteria itu, karena misalnya keywords-nya langsung 15 minutes di Bandung misalnya. Ya, bisa jadi ibu nggak akan dapat apa-apa, tapi justru ibu adalah yang pertama yang melakukan itu gitu. Nah, itu juga bisa menjadi landasan untuk menembak novelty-nya nanti gitu di riset ibu selanjutnya gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kajian literatur yang kita lakukan ini benar-benar sebagai modal, sebagai dasar, sebagai landasan untuk nanti Bapak dan Ibu menjustifikasi topik riset Bapak dan Ibu itu memang belum banyak dikaji orang. Atau sisi yang ini belum banyak dikaji orang, tapi orang lain mengkajinya banyak dari sisi yang lain, misalnya gitu. Kebayang nggak Bapak dan Ibu? Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Bu Astrid. Kan untuk saya tuh adalah manajemen permodalan bagian dari BIM pasca dokumentasi dari Purnapakai maintenance persiapan untuk operasional project yang kemarin-kemarin. Sangat tajam. Ini palung, udah jadi palung, udah paling bawah. Ya, udah sangat gitu. Terus jadi harus Bu Astrid kayaknya harus agak keywords-nya jangan terlalu spesifik ke itu kan udah ke istilahnya nanti kontribusinya di situ. Tapi ketika mencari literaturnya bisa jadi harus dirilis dulu si boundary-nya gitu untuk bisa mendapatkan literatur yang lebih lebih luas ya Bu ya. Namun tetap relevan. Lebih banyak cakupannya. Lebih lebar cakupannya tapi tetap relevan. Gitu. Bu, saya masih agak bingung karena saya terlalu luas ya Bu ya. Karena rata-rata yang membahas BIM itu rata-rata untuk sebelum prakonstruksi gitu Pak Bu. Jadi kayak desainnya bagaimana itu kenyaman thermal dan lain-lain. Sedangkan saya adalah purna pakainya Bu. Dan saya pengennya adalah ke bagian administrasi atau manajemen kontrol arsipnya Bu. Sedangkan berarti saya harus mencari juga literatur tentang arsip juga ya Bu ya, manajemen pengarsipan. Berarti beda ini ya Bu ya. Saya harus mencari juga di beda bidang, bukan di arsitektur aja. Berarti saya harus ke manajemen administrasi. Jadi bisa jadi perkantoran ya Bu ya. Ya, bisa jadi domainnya. Karena kan topiknya Bu Astrid ini merupakan hasil irisan beberapa diagram Venn ya. Ada diagram Venn, maksudnya ada bubble tentang BIM, ada bubble tentang dokumen, atau bubble tentang manajemen pasca konstruksi misalnya begitu. Jadi bisa jadi Ibu melakukan kajian literaturnya itu jadi ada 3 box. Box ini mungkin bukan box ya, karena kita bicara diagram Venn ya, bubble yang ini beririsan dengan bubble yang ini beririsan dengan bubble yang ini gitu. Nah, Ibu di wilayah peririsan dari 3 bubble itu kan istilahnya begitu. Nah, kajian literaturnya Ibu bisa cari dari masing-masing bubble itu. Nah, tapi hasil dari masing-masing bubble itu Bu Astrid bisa bilang bahwasanya selama ini kajian tentang BIM itu banyak fokusnya justru di bagian perencanaan atau bagian konstruksi untuk mengontrol sinkronisasi proses konstruksi segala macam.
sampai dengan kondisi terkini gitu, literatur masih sedikit yang mengkaji tentang penggunaan BIM untuk keperluan pasca konstruksi dalam kaitannya misalnya dengan entah maintenance atau dokumentasi atau apa gitu. Jadi itu benar-benar bisa menjadi dasar Ibu bahwasanya ini understudied gitu loh. BIM memang banyak sudah dikaji. Kalau Ibu kasih keywords-nya cuma BIM, Ibu akan dapat banyak sekali. Tapi kan Ibu fokus nih bilang maksudnya BIM di artikel ini untuk keperluan prarancangan, BIM di sini untuk keperluan rancangan, untuk sinkronisasi antara arsitek dengan engineer, dengan mechanical engineer, untuk keperluan perancangan. Artikel yang itu juga untuk keperluan perancangan. Artikel ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, kok banyaknya untuk keperluan perancangan ya? Kok belum banyak nih, mungkin bisa nemu 1 atau 2, tapi belum banyak itu Ibu yang mengkaji itu yang menjadi landasan argumen Ibu bahwasanya nanti riset Ibu akan tentang ini, tentang diagram Venn yang irisannya yang wilayah di antara ketiga itu gitu. Itu jadi bisa menjadi argumen dasar bahwasanya Ibu sudah mengkaji penelitian-penelitian selanjutnya tentang BIM dan tentang dokumentasi, tentang manajemen. Masih sedikit yang kaji tentang ini gitu. Ibu berarti saya masuk ke wilayah hukum juga mungkin ya Bu ya. Nanti ada undang-undang dan masuk ya Bu ya, literaturnya juga. Kayak sekarang kan 2024 katanya harus proyek-proyek pemerintah itu pakai BIM ya Bu ya. Berarti saya masuk ke ranah hukum juga ya Bu? Pencariannya. Bisa, Ibu masuk ke pencarian ke domain peraturan pemerintah terbaru itu yang menyatakan bahwasanya tahun 2024 wajib menggunakan BIM untuk keperluan ini. Sementara di kondisi terkini itu belum ada yang mengkaji atau belum ada yang menerapkan atau apapun lah bahasanya. Sementara ini jadi kewajiban, sementara kita belum siap begitu. Jadi ini justifikasi untuk keperluan riset Ibu kan. Tapi riset Ibu itu benar-benar dilandasi oleh kajian literatur ini. Kondisi terkini ini kondisinya gitu. Berarti nanti akan masuk ke metode dan nanti hasilnya itu mungkin bakalan jadi masukan-masukan untuk misalnya si tempatnya itu ada di UPI. Mungkin nanti hasilnya akan jadi masukan-masukan untuk kedepannya untuk proyek-proyek UPI ya Bu ya. Jadi nanti hasil dari kajian literatur itu kan bisa menjadi temuan berupa gap ya, berupa kekurangan atau berupa masalah begitu. Nah, kalau kajian literatur kan bisa jadi bukan case yang di UPI ya. Tapi kalau di UPI yang empirik ya. Tapi bisa jadi itu kalau misalnya nanti untuk di proposal tesis, Ibu kan juga mengkaji tentang UPI-nya kan bagaimana kondisi terkini manajemen konstruksi atau manajemen pasca konstruksi di UPI dan sebagainya. Sementara ada keperluan kewajiban ini nih dari pemerintah bla 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 dari aturan, lalu kemudian dari sisi literatur ini belum banyak dikaji dan sebagainya. Itu nanti semua jadi kayak puzzle yang menyusun justifikasi kenapa riset Ibu itu penting. Nah, sekarang nih fokus kita ini lagi membangun argumen nih, lagi nyusunin istilahnya lagi menggali ke belakang dulu untuk kemudian kita menjustifikasi atau melandaskan argumen kita di situ. Gitu. Nah, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu, bahwasanya setelah melakukan proses seleksi literatur yang relevan, kita melakukan evaluasi nih atas literatur yang kita pilih. Sembarangan kan? Tadi Bu Fahita kan, harus kita seleksi dulu nih biar nggak seluruh 100 literatur harus kita baca semua misalnya. Kita seleksi mana yang yang ini cuma S3, kalau ini riset dari kelompok riset yang sudah mumpuni dan sebagainya. Kita bisa tahu kan, kita mengevaluasi kan kualitas dari literatur yang kita dapat, ya enggak? Kalau ini mah literaturnya dari jangan-jangan apapun yang dikumpulkan akan diterima gitu, maksudnya tidak direview begitu. Nah, itu kita lakukan evaluasi dulu. Lalu kemudian pastinya harus kita baca nih, kuncinya memang harus dibaca. Tapi nanti saya kasih tahu, bacanya supaya tidak lama, bacanya supaya terfokus, itu gimana caranya? Nanti ada di slide berikutnya. Lalu kemudian kita bisa identifikasi
apa namanya teori, kita bisa identifikasi debat-debat yang terdapat di literatur itu, atau kita bisa mengidentifikasi gap atau hal yang belum dikaji, begitu. Jadi ya itu tadi, apakah kita mau mengidentifikasi teori-teori, temuan empiris, metode, mengidentifikasi debat-debat, mengidentifikasi gap. Selanjutnya memang kajian literatur itu nanti harus ditulis ya. Strukturnya itu harus ada. Nanti saya akan kasih tahu di slide berikutnya. Dan kita selanjutnya adalah melakukan proses menulis literatur review kita yang akan kita lakukan sambil jalan. Nah, ini nih penting nih, membaca kritis. Jangan heran nanti ketika Pak Takdir ya, ketika mencari literatur, nanti dapatnya itu misalnya 200 artikel. Mau dibaca semua Pak, bagusnya dibaca semua. Tapi kita harus kritis ya. Kita harus apa namanya? Mungkin sebelum membaca kritis itu saya ke slide sebelumnya yang strategi membacanya nih. Setelah kita merumuskan kriteria literatur yang mau kita dapatkan apa saja, dapat nih misalnya 30 literatur, 40 literatur. Kita kan harus baca nih, Bapak dan Ibu. Kadang kita nggak, untuk baca satu artikel aja kadang-kadang perlu konsentrasi ya. Penuh untuk itu. Waktunya nggak akan lama. Kita bisa dulu melakukan proses pembacaan cepat. Skimming dulu. Membaca cepat untuk mendapatkan general idea tentang bacaan itu. General idea-nya itu supaya kita paham apa permasalahannya, apa teorinya, apa metodenya, dan apa argumen utamanya. Begitu. Caranya, kita bisa lihat dulu judul untuk bisa lihat ini artikelnya relevan atau enggak ya. Dari judul sebenarnya terlihat. Tapi kadang-kadang kalau dari judul yang terlalu pendek tidak terlihat, kita bisa lihat bagian abstrak. Untuk bisa sarikan dulu, untuk bisa menentukan, aduh ini relevan atau enggak ya, perlu saya baca lebih lanjut atau enggak ya. Baca dulu abstraknya. Makanya ini penting Bapak dan Ibu, ketika nanti kita menuliskan abstrak itu sebenarnya ada strukturnya loh. Ada informasi apa aja yang harus ada di abstrak. Pertama ada informasi tentang latar belakang, kedua ada informasi tentang urgensi kenapa sebuah penelitian itu perlu dilakukan, ketiga ada metodenya, lalu kemudian keempat itu ada hasilnya, yang kelima itu adalah implikasinya. Jadi ketika seseorang membaca abstrak dari penelitian sebelumnya, kalau abstrak itu memenuhi ke semua kriteria itu sebenarnya kita bisa cepat tahu apa isi si satu artikel itu, begitu. Jadi kalau misalnya kita baca tuh sebenarnya di abstrak, lalu kita baca pendahuluan. Pendahuluan itu kenapa si bidang itu atau topik itu penting. Pendahuluan itu juga memberitahu kita problem-problemnya itu apa saja sih, dan problem mana yang akan dia address karena itu dianggap penting, gitu. Nah, setelah itu kita bisa skip, lihat ke kesimpulannya Bapak dan Ibu. Untuk bisa tahu jadi hasilnya itu apa. Kalau Bapak dan Ibu tertarik lebih lanjut dengan artikel itu, oh ini kayaknya relevan banget. Baru Bapak Ibu baca isinya, baca metodenya, baca prosesnya dan sebagainya. Tapi kalau masih tahapan skimming, kita bisa lihat dulu dari abstrak, taruh pendahuluan lalu kesimpulan. Dari situ kita bisa ambil keputusan, oh ini artikel yang akan saya baca selanjutnya. Baca detail selanjutnya. Oh ini artikel mungkin tidak terlalu relevan. Oh begitu Bapak dan Ibu. Nah, setelah skimming itu kita bisa scanning. Scanning itu artinya kita memindai atau scanning informasi yang dibutuhkan di dalam bacaan. Scanningnya itu bisa jadi juga dari kata kunci Bapak Ibu. Kadang di artikel itu ada keywords, kata kunci. Kata kunci kan membantu kita, ini sebenarnya topiknya apa ya. Nah, jadi memang ini penting sekali Bapak dan Ibu, ketika nantinya kita harus menulis artikel kita sendiri gitu. Maksudnya kata kunci itu penting, abstrak itu penting. Dan dari selanjutnya itu juga kita misalnya lihat dari daftar isi kalau itu adalah sebuah buku.
Dan daftar isi itu kita bisa tahu sebenarnya bagian mana yang mau kita kaji lebih dalam, bagian mana yang kita baca lebih dalam. Atau kita bisa lihat indeks buku. Bapak dan Ibu kan suka bisa lihat di PDF gitu ya. Ada yang konten di sebelah kanan tuh, yang indeksnya. Yang langsung menuju ke halaman atau topik yang Bapak Ibu cari ya. Ya nggak? Kalau PDF-nya bagus tuh. Dari indeks buku itu bisa diklik, atau dari daftar isi itu bisa diklik untuk link ke bab atau subbab yang dituju. Itu akan bisa cepat membantu Bapak dan Ibu. Nah, terus kalau misalnya artikel atau sumber literatur yang kita dapat itu ada buku, mungkin bisa kita lihat dulu, tadi saya bilang lihat daftar isi. Kita juga bisa lihat dulu sebenarnya biografi penulis itu apa, supaya kita tahu misalnya ini dia penulis yang berpengalaman atau penulis yang ece-ece, penulis yang baru atau penulis yang sudah maestro begitu. Jadi kita bisa lihat, oh berapa lama sih dia pengalaman profesionalnya? Berapa lama nih Bu Astrid dia pengalaman profesional di bidang BIM? Kalau yang satu ini sih penulisnya dia pengalaman profesionalnya di bidang BIM 15 tahun, ada satu biografi penulis yang pengalamannya baru 5 tahun, berarti kita tahu kan, oh mana yang mesti kita anggap atau kita kasih bobot lebih detail atau lebih besar, si ini yang mana. Nah, hal yang juga sebenarnya perlu kita baca ini adalah sebenarnya kata pengantar Bapak dan Ibu. Nah, ini yang membedakan buku di Indonesia dengan buku di luar ya. Kata pengantarnya itu, kalau di Indonesia kan sibuk isinya dengan berterima kasih pada A, B, C, hormat kepada A, B, C, alhamdulillah wa syukrillah. Bukan berarti nggak boleh alhamdulillah wa syukrillah. Cuma konten dari kata pengantar itu semestinya ngasih tahu secara umum si buku itu tentang apa. Karena bukunya kan bisa jadi ratusan lembar ya. Kata pengantar itu bisa memberitahu apa yang melandasi si penulis menulis buku itu. Apa isi utamanya? Dan ini itu buat siapa? Siapa yang akan benefit dari si buku yang ini begitu. Jadi target pasarnya itu siapa begitu. Kebayang nggak Bapak dan Ibu? Saya kemarin baru baca buku yang bagus terkait dengan quantitative research in education. Di kata pengantarnya itu bagus sekali. Dia bilang apa? Dia menulis buku itu karena masih sedikit buku yang terkait dengan statistik non-parametrik di bidang edukasi. Sementara education field itu adalah field yang datanya itu rata-rata tidak normal, tidak bisa dianalisis dengan metode analisis parametrik, misalnya seperti itu. Lalu dia memberitahu bahwasanya apa, kepada siapa buku ini akan lebih banyak berguna, begitu Bapak dan Ibu. Kira-kira kontennya akan seperti apa dan kepada siapa buku ini sangat berguna. Jadi ya begitu sih, kalau misalnya baca buku dari luar, dia tidak akan kebanyakan terima kasih banyak kepada Bapak pejabat A, Bapak pejabat B, Ibu pejabat C yang sudah dengan sabar bla 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 gitu. Kalau di luar dia to the point. Apa yang melandasinya, isinya akan tentang apa, dan ini akan benefit buat apa. Itu kata pengantar untuk mengetahui secara umum. Nah, kalau kita baca selanjutnya, kalau buku-buku kan panjang, penting untuk membaca bab pendahuluan loh Ibu, Bapak. Karena di bab pendahuluan buku itu, kita bisa tahu sebenarnya argumen utamanya itu apa, dan isi bab itu apa. Karena di bab pertama atau di bagian pendahuluan itu kan suka tertuliskan sistematika ya. Lalu kemudian argumen utama dulu, kenapa itu dibuat, lalu kemudian isi bab atau sistematika. Nah, baru kemudian Bapak dan Ibu bisa lihat isi dari buku itu, awal atau akhir, atau bab yang relevan. Misalnya, saya ada tips Bapak dan Ibu, dengan adanya AI, dengan adanya teknologi saat ini, banyak apps yang merupakan apps berisi how to summarize kan. Boleh untuk di tahap ini kita untuk bisa tahu itu bisa aja kita lihat atau googling summary dari buku ini gitu. Karena kan mungkin kita nggak bisa baca keseluruhan buku, tapi itu akan sangat membantu ketika saya mau membaca sebuah buku, ketika saya studi dulu, saya cari dulu di Google summary dari buku itu. Nah, summary dari buku itu akan membantu saya untuk
untuk memilih bab-bab mana yang penting untuk saya baca selanjutnya. Begitu. Bab mana yang relevan. Nah, ada pentingnya juga nih berikutnya Bapak dan Ibu adalah kita baca daftar pustaka. Agak-agak ini memang. Tapi di situ biasanya daftar pustaka atau citation ya. Dia mensitasi artikel-artikel mana lagi atau buku-buku mana. Karena dengan itu Bu Astrid atau Bu Fahita, kita akan bisa lihat buku mana yang berhubungan, artikel mana yang relevan, yang dia rujuk, yang dia citasi gitu. Berarti itu kan yang relevan kan dengan si topik si artikel ini. Dan berarti juga relevan kan dengan punyanya kita yang akan kita kaji. Bisa jadi kan? Jadi bisa menambah besar link atau menambah besar sumber literatur selanjutnya begitu Bu Fahita. Jadi bisa aja ketika Bu Fahita baca tentang Smart City, di situ ada daftar literatur, merujuk ke apa? Bisa jadi Ibu telusuri lebih lanjut dari situ untuk mendapatkan literatur baru, lihat bisa mendapatkan path untuk mendapatkan literatur selanjutnya. Gitu. Next. Tips membaca artikel. Kalau kemarin-kemarin kan kita kemarin Pak Takdir bicara tentang bagaimana mencarinya, Bu, Pak. Kalau mencarinya mungkin pakai keyword situ tadi ada namanya mungkin literatur search ya. Kalau literatur review itu adalah mereview yang kita lakukan setelah melakukan proses literatur search. Nah, setelah literatur search kita baca nih ya, baru kita melakukan literatur review. Nah, ketika kita membaca literatur itu sebenarnya ada tipsnya supaya bisa cepat begitu, supaya bisa terambil gitu informasinya. Tadi seperti saya bilang, lihat dulu judulnya relevan atau tidak. Lihat dulu abstraknya, baca dulu abstraknya, baca abstrak cepat Bapak dan Ibu. Lalu kemudian lihat sistematika penulisan atau argumen yang mendasari, lihat di bagian pendahuluan. Kalau tertarik seterusnya kita lihat bagian metode. Kalau memang kajian kita adalah metodologis ya, melihat beberapa metode yang bisa kita gunakan, kita bisa lihat metode. Kalau misalnya kita yang tertarik pada temuan-temuan empirik, bisa jadi kita lihat ke hasil. Nah, dari situ Bapak dan Ibu, kita bisa lihat posisi penulis itu posisinya di mana. Kayak Bu Fahitah tadi tanyakan. Oh, Bu, ternyata ada posisi penulis yang oposan atau yang mengkritik tentang 15 minute series itu. Ya kita bisa tahu setelah baca si artikel itu, oh ini kelompok yang pro, oh ini kelompok netral, oh ini kelompok yang kontra gitu. Jadi kita bisa lihat posisi penulis di situ secara teoretik maupun secara metodologik yang dia gunakan begitu. Tentang daftar pustaka ini adalah ya kita bisa dapatkan referensi-referensi yang relevan lainnya gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu ketika proses awal masuk ke S2 ini ada proses apa namanya? Kayak matrikulasi, bukan matrikulasi sih. Kayak pembekalan awal terkait dengan bagaimana melakukan proses literatur search, bagaimana menggunakan software untuk mengumpulkan literatur, bagaimana menggunakan software untuk melakukan citation, itu dilengkapi nggak Bapak Ibu? Belajar Mendeley gitu misalnya? Belum Ibu. Tidak Hanya ada, Bu. kemarin Belum, Bu. hanya kemarin di perkuliahan sempat ada dari UPI-nya untuk tentang cara penelitian seperti apa gitu. Iya, nah mestinya mungkin bisa jadi mungkin minta apa namanya sesi khusus gitu ya, misalnya dengan Prof. Asep, nanti mungkin Prof. Asep akan mencarikan siapa narasumber yang sesuai, misalnya Iya. untuk belajar Mendeley gitu misalnya, belajar bagaimana
literatur search, bagaimana melakukan citasi begitu, supaya nantinya Bapak dan Ibu kan pasti akan proses mencari literatur akan banyak lah, aku akan melakukan citation. Takutnya terjebak kalau belum dilengkapi dengan itu nanti terjebak plagiarisme, intinya summary tapi plek sama persis dengan kata-kata si penulis ininya gitu, aslinya begitu. Nah, ada cara-cara mensummary begitu. Mungkin bisa saya mungkin juga akan bantu sampaikan ke Prof. Asep, Prof. Boleh tidak misalnya ada sesi ekstra begitu ya, atau ada sesi workshop gitu untuk melengkapi pengetahuan keterampilan untuk software-software terkait dengan literatur search dan penyimpanan literatur dan literatur citation begitu ya. Atau mungkin bisa di minggu depan saya sisipkan begitu Bapak dan Ibu secara singkat gitu. Mungkin bukan workshop tapi lebih ke overview jadinya gitu karena keterbatasan waktu. Kalau Boleh banget, Bu. Boleh Bu, boleh Bu. Enggak sambil Bisa, Bu. Bisa. Ya, jadi sambil menunggu ya Pak Andi Taufan ya sesi workshop atau additional dari narasumber bisa aja minggu depan lah insya Allah ya saya sisipkan lah cara Siap, Bu. cara menyimpan dan cara pakai software untuk database dan keperluan citasi. Oke, terima kasih. Kalau sekarang kan Mendeley sudah tidak bisa searching literatur, Bu. Cuman hanya dia bisa input sama kutip literatur. Tapi kalau sekarang Mendeley sudah nggak bisa literatur, Bu. Cuman kalau kata kuncinya kayak abstrak pendahuluan sama kata kunci masih bisa, tapi kalau untuk mengutip isi dalamnya itu udah nggak bisa lagi. Mungkin ada faktor lainnya untuk Mendeley selain kalau mau submit atau ngumpulin data-data literatur. Kalau dulu saya di Amerika pakainya EndNote memang Pak, namanya EndNote. Tapi memang itu berbayar begitu. Oh, iya. Tapi saya nggak tahu itu ada cracknya atau tidak di Indonesia, pasti sudah ada lah, nggak mungkin nggak ada cracknya di Indonesia. Saya nggak tahu, mungkin Bapak bisa sambil search dulu begitu ya. Namanya softwarenya EndNote, itu bisa membantu mencari literatur lalu kemudian menyimpan dan nanti untuk citation gitu loh. Tapi untuk summarizing nanti ada software dari AI yang bisa saya sampaikan mungkin minggu depan ya Pak. Yang sekarang mungkin saya belum terstruktur. Insya Allah minggu depan lah saya siapkan untuk materi minggu depan overview tentang itu. Begitu. Nah, saya lanjutkan dulu ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih sudah mengingatkan untuk menyiapkan materi untuk minggu depan, menyisipkan terkait dengan itu. Nah, begini Bapak dan Ibu nih, setelah kita melakukan proses literatur search ya, dan kita membaca dengan cepat itu, mengevaluasi dengan cepat si kajian kita atau literatur kita. Ini satu hal penting yang perlu juga kita punya nih kemampuannya, yaitu kemampuan untuk membaca kritis. Ya, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Fahita. Kemampuan membaca kritis itu dalam artian kita mencoba untuk posisi netral dulu, sampai kemudian kita kira-kira harus melakukan proses berpikir kritis. Topik ini sebenarnya yang pro, yang kontra itu siapa aja begitu. Kita mengkaji satu bahan bacaan itu, kita bisa melihat berbagai perspektif melihat si topik itu ya, mungkin seperti apa yang ada di meja saya. Inilah. Yang ada di meja saya cuma Pringles. Jadi maksudnya ini misalnya satu topik begitu.
kita harus kritis melihat, ini kan ada silinder ya, ada multiple perspektif ini tentang satu benda ini begitu ya, tentang si silinder springle ini. Nah, kita harus bisa juga secara kritis mendapatkan beberapa viewpoint atau perspektif tulisan-tulisan yang mengkaji si silinder Pringles ini, sehingga kita bisa objektif Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak hanya mencari literatur yang melihat hanya dari sisi fasad si Pringles ini aja. Hanya yang dari pro-nya saja, dari depan yang melihat atau fokus tentang kumis si Pringles ini. Gitu. Tapi kita juga harus cari literatur yang mungkin melihat dari sisi belakang si Pringles ini, melihat dari sisi yang ini. Misalnya dari sisi yang kontra. Atau dari sisi yang melihat ingredients-nya, misalnya ini apa ini? Berapa kandungan lemaknya, berapa kandungan karbohidratnya, berapa kandungan lemak jenuh dan sebagainya. Jadi itu membuat kita bisa objektif melihat si topik kajiannya. Lalu Bapak dan Ibu kan misalnya dapat 20 literatur nih. Mestinya kita bisa membedakan si topik di kajian literaturnya itu berdasarkan, oh ini artikel-artikel yang membahas tentang metodenya saja. Oh ini artikel yang membahas tentang temuan empiriknya. Oh ini artikel yang hanya bahas teorinya untuk bidang yang sama, gitu Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa memilah-milah dari misalnya 30 literatur kita, 10 nih masuk ke box yang ini, 10 masuk ke box yang ini, 10 masuk ke box yang ini. Itu adalah bagian dari kita melakukan analisis literatur. Jadi analisis itu kan kita bisa jadi mengelompokkan ya. Bisa lihat kesamaan, bisa lihat perbedaan. Lalu kemudian kita bisa mengkritisi si literatur itu. Itu yang kita masukkan dengan membaca kritis. Habis membaca buku ini begitu, oh saya bisa mengkritisi, wah ini bahasanya nggak enak, bahasanya kurang populer misalnya. Atau setelah membaca buku yang ini, oh ini bagus ini, misalnya dia mengkaji berdasarkan kurun waktu untuk mengkaji berbagai metode untuk menganalisis apa, tapi dia sudah lakukan berdasarkan kurun waktu gitu misalnya. Jadi secara kritis kita menilai juga literatur yang kita baca ini. Dan nanti itu akan menjadi ya rekomendasi kita atau menjadi langkah kita. Saya baiknya melanjutkan ke arah sisi yang mana, ke ini sisi yang mana, selanjutnya begitu. Nah, ini yang penting sebenarnya kalau untuk level magister sama level dokter atau level postgraduate lah. Membidik kebaruan. Kalau untuk S1, dia mengkaji literatur sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Dia pakai metode yang sama, dia tinggal ganti lokasi, itu sudah kebaruan untuk level S1. Kadang kalau untuk di level S2 atau di level malah doktoral, harus ada sumbangan atau sumbangsi lebih lanjut, lebih banyak, lebih tinggi dari itu. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar mengulang, oh si A sudah melakukan penelitian itu dengan metode itu di lokasi X. Gitu. Bapak aku melakukan hal yang sama, metodenya ini sama persis, tapi pindah ke lokasi Z itu misalnya. Kalau untuk S1 itu oke, masih bisa. Tapi untuk S2 dan S3 kita diminta untuk punya kontribusi lebih dari itu. Bisa jadi kontribusinya adalah dengan modifikasi metode, bisa jadi kontribusinya adalah kita melakukan analisisnya dengan kurun waktu yang berbeda, kita berikan serial sequence-nya misalnya. Lalu kita berikan informasi nanti terkait dengan apa yang baru dari masing-masing sequence ini gitu. Jadi untuk
membidik kebaruan itu kita memang harus lihat dulu orang lain itu sudah mengkaji apa terkait dengan si topik itu. Baik itu apakah kajiannya teoretik, kajiannya metodologik, atau kajiannya empirik. Orang lain sudah ngapain aja loh istilahnya untuk topik yang relevan dengan kajian kita. Karena itu akan menjadi landasan kita. Oh, nanti saya mau beda dari kajian-kajian sebelumnya itu di sisi apanya gitu, jadi apanya gitu. Sisi apanya gitu. Novelty kita, sumbangsih kita terhadap pengetahuan yang baru di bidang itu tuh apanya gitu, Bapak. Ibu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau ada yang perlu kita diskusikan? Paling saya, Bu. Ibu, Saya ini nih, Bu, bertanya tadi kan, Bu, di slide-slide yang sebelumnya itu kan ada pembahasan terkait apa sih tadi, kegunaan kajian literatur, Bu, ya. Nah, kan itu kan ada 4 poin, Bu, ya. Pertama tadi ada yang mengetahui peta keilmuan, terus kemudian ada membidik keberhasilan, terus ada menentukan posisi, terus kemudian ada menjadikan rujukan. Nah, yang saya kurang paham tadi itu, Bu, di ini sih, Bu, apa yang menentukan posisi penelitian. Nah, yang dimaksud ke ranah posisi penelitian yang gimana tadi, Bu? Saya tuh kurang nangkap tadi, Bu. Yang dimaksud dengan posisi penelitian itu adalah gini loh, Pak. Jadi misalnya untuk hal yang sama ya tadi, misalnya koridor Asia Afrika itu tadi ya. Si A meneliti perilaku pedagangnya. Si B meneliti tentang perubahan kepadatan. Si C meneliti tentang perubahan fungsi. Si D meneliti tentang aspek konservasi atau heritage dari kawasan Asia Afrika. Si E meneliti tentang kondisi kenyamanan termal di kawasan urban heat island downtown kawasan Asia Afrika. Begitu. Kan masing-masing udah punya posisi nih, Pak ya. Dia posisinya di mana aja nih di penelitian tentang kajian Asia Afrika ini. Nah, Pak Ade memposisikan diri akan nanti meneliti tentang ruang terbuka publik di kawasan Asia Afrika. Di mana saja. Jadi Pak Ade memposisikan diri memang meneliti masih tentang topik kawasan Asia Afrika, lokasi Asia Afrika, tapi posisi Bapak itu Bapak fokus di kajian tentang urban public space-nya di kawasan Asia Afrika itu. Berarti ini, Bu, ya lebih arahnya ke masuknya ke objek penelitian apa yang pengen kita bahas, yang pengen dibahas gitu, Bu, ya. Ya, jadi istilahnya itu adalah fokus penelitian Bapak kan tentang urban public space-nya. Tapi itu juga merupakan posisi Bapak dibandingkan dengan posisi rekan-rekan yang lain yang meneliti tentang kawasan Asia Afrika juga, tapi mereka in other position, di posisi yang lain, meneliti yang lainnya. Itu dari sisi topik kajian. Bisa jadi posisi ini juga terkait dengan timing, time frame. Ada yang memposisikan diri di penelitian terkini.
di tahun hanya 2022. Saya meneliti terkini saja. Ada yang memposisikan diri kawasan Asia Afrika, tapi saya memposisikan diri untuk melihat kawasan Asia Afrika itu perkembangannya dari kurun waktu 1910 sampai 1930 misalnya. Saat ketika Art Deco sedang jaya-jayanya nih di kawasan Asia Afrika dan Braga. Atau ada yang memposisikan diri dalam time frame kurun waktu tahun 50-an sampai 60, di mana saat itu yang konferensi Asia Afrika sedang jaya-jayanya. Misalnya, seperti itu. Itu kan adalah positioning ya, adalah posisi kita. Posisinya di mana? Posisi penelitian kita di mana? Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Ade ya. Sudah Bu. Terus ini Bu, ada pertanyaan lagi Bu. Kan terkait ini Bu ya, studi literaturnya Bu. Nah kan sebenarnya kan ada beberapa ketika kita melakukan kajian itu kan ada diambil seperti dari fenomena ataupun beberapa kejadian yang ada gitu Bu. Nah terus ketika misalnya kita mengambil dari beberapa fenomena kan kadang ada beberapa hal yang mau kita riset itu kan tidak punya sumber literatur yang cukup baik Bu. Misalnya kan dari beberapa fenomena, misalnya kayak di Kota Bandung ini kan ada sempat kampung gajah Bu ya, yang sempat tutup beberapa tahun terakhir gitu. Tapi untuk beberapa misalnya mau membahas hal tersebut kan tidak banyak kajiannya Bu. Nah jadi sebenarnya kalau untuk menentukan sumber literatur Bu yang tidak banyak kajiannya, apalagi terus juga ada beberapa yang belum banyak kajiannya, itu sebenarnya diambilnya tuh sumber-sumbernya dari mana Bu? Apakah memang dari misalnya kita observasi wawancara kepada warga-warga sekitar, atau memang harus terpaku kepada kayak jurnal gitu Bu? Kan itu kan kalau saya misalnya ngambil dari jurnal kan, kalau saya nggak salah ingat kan informasi yang terbaik di jurnal tuh yang buat jadi sumber tuh kan paling nggak kan 5 tahun terakhir gitu Bu. Sedangkan yang terbaru tuh kan kurang ada gitu Bu. Nah, iya Pak, kalau tadi saya sampaikan kita membatasi diri ya, bahwasanya saat ini kita sedang mengkaji literatur. Sepertinya saya yang terlempar tadi Bapak dan Ibu. Ya Bu. Agak berat ini ternyata koneksinya. Saya pindah dulu ke Telkomsel. Nah, sampai mana saya tadi? Kalau misalnya dia memang, kalau kajian literatur memang batasannya adalah ya sudah tertulis dan dia sebisa mungkin adalah tulisan karya ilmiah. Walaupun tidak menepis kemungkinan bahwasanya nanti Bapak dan Ibu akan dapat artikel populer ya. Kalau misalnya dapat dari majalah, dari koran dan sebagainya. Tapi kalau sumbernya itu masih berupa kata orang yang belum tertulis, itu belum bisa kita jadikan sebagai kajian literatur. Gitu. Jadi memang nanti akan ada beberapa yang kesulitan nih ketika melakukan risetnya. Kalau misalnya keywords-nya sudah sangat spesifik, memang biasanya kesulitan, Pak. Bisa jadi keywords-nya yang agak dilepas nih. Agak, mungkin misalnya bukan kampung gajah misalnya, tapi kawasan rekreasi di Bandung Utara, begitu misalnya. Kawasan rekreasi seputar Lembang. Nah, bisa jadi nanti nyangkut tuh ke salah satu kajian tentang kampung gajah, bisa jadi begitu. Iya Bu, betul, biasanya keywordnya yang terlalu spesifik itu biasa bikin blank juga gara-gara judulnya sudah kerucut sekali nih. Jadi kita, ini kok nggak ada literaturnya, ini nggak ada literaturnya, ini nggak ada literaturnya. Jadi kadang biasa stuck penelitian, maksudnya judul itu stuck di situ aja gara-gara itunya tadi yang judulnya sudah mengkerucut sekali. Ya, karena kalau judulnya sudah mengkerucut kembali, itu kan berarti Bapak yang akan berkontribusi untuk mengisi literatur di bidang itu kan, ya nggak? Karena itu adalah calon tesis Bapak kan. Kalau misalnya Bapak begitu pertama kali search kata kunci itu langsung dapat, ya berarti itu riset sudah pernah dilakukan orang lain, ya nggak? Ya nggak? Betul Bu. Tapi ini Bu, kalau saya misal kan mungkin ada beberapa riset yang sebelumnya tuh udah dilakukan Bu ya, tapi kan ada batasan
ada batasan tahunnya gitu bos. Nah kan balik ke tadi sih bukan, apakah misalnya kalau misalnya ngadain riset ataupun penelitian tapi untuk arahnya lebih pembaruan, bukan saya kan rencana kan penelitiannya kan di Jogja Bu ya, di kampung Kalicode Bu. Kan itu kan kemarin itu kan sempat dapat penghargaan tuh di tahun 1992 gitu Bu ya, sebagai kampung yang cukup bagus Bu ya, dari yang kumuh menjadi kampung yang lebih baik gitu, yang dirancang sama Romo Wangun dan kawan-kawan lah. Tapi itu kan sampai sampai terakhir yang saya baca itu juga informasi itu belum ada sih Bu, kayak di 5 tahun terakhir ini apakah kondisi kampung tersebut masih sama apa enggak gitu Bu. Nah rencana itu pengen arahnya begitu Bu, apakah dari masa ke masa, tahun ke tahun tuh apakah masih tetap sama kampung tersebut gitu Bu. Kan biasanya kan kalau kampung-kampung yang awalnya kumuh itu kan biasanya ada kemungkinan untuk kembali kumuh lagi gitu Bu. Ya, itu kan jadi kebaruan Bapak kan? Ya nggak? Jadi novel dia kan? Bapak sudah mengkaji riset-riset sebelumnya tentang Kampung Kalicode, misalnya. Wah, ramenya misalnya dari tahun berapa sampai tahun keberapa. Belum ada atau masih sedikit yang mengkaji kondisi terkini Kalicode setelah misalnya Romo Mangunnya meninggal, atau misalnya tokoh yang menjadi panutan di situ sudah meninggal misalnya, atau dari kurun waktu pandemi misalnya, ketika pandemi di situ kan kelompok masyarakat yang menengah ke bawah misalnya jadi seperti apa. Nah, belum ada yang mengkaji tentang itu. Nah, itu jadi novelty Bapak, ya nggak? Benar Bu. Ya paling gitu sih Bu pertanyaan tadi Bu. Udah ketangkap Bu. Iya. Oke, mungkin ada lagi. Ini slide saya kok nggak gerak ya? Slide saya masih di how to write a literature review ya? Iya Bu, masih Bu. Iya Bu, Masih Bu. Nggak gerak ya? coba di stop dulu. Tapi kursor. Kursornya Kursor sudah. Ini udah ya? Oh iya, Ya, sudah. pindah Bu, sudah pindah Bu. Oke. Ya. Nah, berikutnya nih kita coba lihat ya Pak, bagaimana cara penulisan literatur review nih. Ini misalnya salah satu contohnya. Ini tentang apa nih kira-kira? Aspek sosial tentang lingkungan. Iya, aspek sosial tentang lingkungan. Dia menyarikan ini penelitian tentang perumahan dan permukiman nih. Di sini dia tulis ya, beberapa penelitian dilakukan di lingkungan perumahan dan menemukan berbagai jenis hunian. Dia misalnya dilakukan oleh Krupa et al. Tentang karakteristik kepadatan, aktivitas, akses, dan teritori berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Jadi ada beberapa periset nih yang meneliti tentang ini. Yang pertama Krupa et al. Berarti banyak nih yang nulisnya itu. Yang kedua Liu et al. Berarti banyak juga orang yang menulis itu. Kemudian Montoya et al. Jadi Krupa, Liu, dan Montoya ini sama-sama meneliti lingkungan perumahan dan bagaimana karakter mereka terkait dengan kepadatan, aktivitas, akses, dan teritori yang punya pengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Jadi ini konteksnya adalah kejahatan di lingkungan permukiman, Bapak Ibu. Kejahatan yang terjadi di lingkungan permukiman. Mungkin permukiman yang padat, mungkin permukiman yang aksesnya bisa ditembus dari mana-mana, mungkin permukiman yang aktivitasnya banyak, begitu. Nah, kejahatan itu juga terjadi di beberapa fasilitas publik seperti terminal. Nah, Wajuade dan Badiora ini meneliti tentang bagaimana kejahatan-kejahatan terjadi di fasilitas publik, tidak hanya di perumahan permukiman. Jadi di sini konteksnya terminal. Jadi ini kelihatan meluas ya. Dia kaji tentang kejahatan di ruang publik, tapi tidak di kawasan permukiman. Si Wajuade ini mengkaji kejahatan ruang publik di terminal. Nah, kalau Rahaman mengkaji tentang kejahatan-kejahatan atau kriminalitas di ruang publik, tapi di stasiun. Jadi ini ada beberapa penelitian yang berbeda ya, Bapak, Ibu.
Nah, kalau Iqbal dan Shekato meneliti tentang bagaimana terjadi kriminalitas di taman-taman kota nih. Mungkin Pak Ade tertarik nih di sini. Jadi topik besarnya tentang mungkin kriminalitas di ruang publik. Yang pertama dia lihat di kawasan permukiman yang aksesnya tinggi, yang lihat di aktivitasnya tinggi atau kepadatannya tinggi. Lalu kemudian mungkin ada yang mengkaji tentang kejahatan atau kriminalitas di public facility seperti terminal, stasiun, atau taman kota. Nah, itu kan tadi summary dari penelitian-penelitian tentang kriminalitas yang terjadi di ruang publik. Dari sini dia summary nih, ini contoh penulisan literatur review ya. Dari peta keilmuan terkini disimpulkan bahwa aspek sosial belum banyak dipertimbangkan. Menurut nih Cozen and Love 2015. Padahal beberapa studi menunjukkan bahwasannya komunitas dan interaksi sosial merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Jadi ini topik besarnya memang keamanan lingkungan atau kriminalitas di lingkungan. Lalu kemudian dia kaji siapa-siapa saja sih yang meneliti tentang kriminalitas atau ketidakamanan lingkungan atau keamanan lingkungan yang terjadi di perumahan, di terminal, di stasiun, di apa. Lalu dia melihat secara kritis ya, tadi saya sampaikan ya, setelah membaca kritis, dia melihat bahwasanya aspek sosial itu belum banyak dipertimbangkan, bahwa komunitas dan interaksi sosial yang menurut Foster ini merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Terus dari artikel berikutnya dia menyatakan bahwasanya kajian yang interdisipliner diperlukan dalam membangun badan keilmuan arsitektur agar lebih tepat merespon berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi permasalahan arsitektur itu nggak berhenti hanya di memecahkan masalah fisik arsitekturalnya saja, tapi juga kajian interdisipliner yang melibatkan kajian sosial atau aspek sosial ini penting untuk membangun keilmuan arsitektur. Nah, itu udah spotting the gap ya, Bapak dan Ibu ya. Udah bilang ya, udah ngasih gapnya Bapak dan Ibu ya. Kemudian oleh karenanya penelitian ini akan mengkaji tentang karakter lingkungan binaan dan dan faktor-faktor yang berperan dalam pencegahan tindakan kriminal. Karakter lingkungan binaan dan di ruang sosial di dalamnya yang berperan dalam berperan dalam pencegahan tindakan kriminal. Bisa terbaca nggak Bapak Ibu apa yang terjadi, apa yang tersusun dari tulisan tentang kajian literatur ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang biru-biru itu apa? Itu si Nama penulis. Sumbernya, Bu. Yang menulis tentang itu. Ya, nama peneliti sebelumnya yang meneliti tentang itu. Tapi di posisi-posisi yang berbeda ya, atau di lokasi-lokasi yang berbeda ya. Ya tidak relevan Iya, kan? Bu. Iya, betul, Bu. Tapi secara Sepertinya iya, Bu. Tapi tema apa ya? Tema kajiannya sama ke keamanan lingkungan, Bu. Ya, Dan sosial. topik besarnya sama. Keamanan Interaksi lingkungan sosial, Bu. dan dilakukan oleh orang-orang yang berbeda di tempat yang berbeda. Nah, kalau yang kuning itu apa, Pak? Kesimpulan dari topik besar ini dari beberapa tempat yang diteliti, itu kesimpulannya, Bu. Jadi dengan kepadatan dan aktivitas itu dan interaksi sosial yang ada di suatu lingkungan binaan itu bisa meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di objek itu, Bu, di tempat itu. Kalau yang itu kan kayak sintesis summary-nya ya, bahwasanya diperlukan kajian interdisipliner untuk yang membangun bidang keilmuan arsitektur untuk merespon berbagai permasalahan tadi ya, keamanannya itu. Yang kuningnya ini sebenarnya adalah statement dia bahwasanya
ini menjadi landasan argumen dia, penelitian dia penting. Yang itu yang saya sampaikan tadi. Kajian literatur itu menjadi dasar dari argumen kita. Makanya disebut pakai kata oleh karenanya atau maka dari itu, setelah mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji tentang karakter lingkungan binaan dan lingkungan sosial di dalamnya yang berperan dalam pencegahan tindakan kriminal di permukiman misalnya. Jadi dia ini spotting sudah mendasarkan pada kajian sebelumnya, menetapkan kajian sebelumnya sebagai landasan argumen, dan di sini dia menyatakan state of contribution dia apa gitu. Posisi dia di penelitian itu akan seperti apa? Kebayang nggak Bapak Ibu dengan membaca ini? Saya sih kebayang Bu ya, berarti kan yang biru-biru ini tadi kan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu Bu ya, yang menjadikan bahan rujukan ataupun literaturnya. Kemudian akhirnya kalau hasil dari bahan baca-bacaan itu akhirnya dia punya kesimpulan, akhirnya yang pengen dia bahas di kajiannya tersebut yang kuning tadi ini Bu. Iya, jadi dia sudah stating, saya nanti akan mengkaji ini adalah kebaruan yang saya usulkan di penelitian ini. Jadi ini adalah kajian literatur untuk mendasari nanti proposal topiknya akan seperti apa gitu. Lalu kemudian di bawahnya dia tulis penelitian ini dilakukan dengan memadukan pendekatan CPTED dengan spasintak untuk bisa mendalami karakter konsep. Itu dia metode. Dia jadi metode selanjutnya yang dia pakai untuk riset dia akan seperti apa. Begitu. Jadi ada banyak kajian literaturnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu misalnya. Untuk bisa sampai pada menyatakan, walaupun 11 itu masih sebenarnya sedikit ya. Nah ini, di sini kajian literatur itu sebenarnya kita harus melakukan sintesis. Jadi kita observasi nih dari 11 literatur itu tadi kan, kita bilang, oh ini fokusnya ke ruang permukiman analisisnya, oh ini fokusnya ke terminal, oh ini fokusnya ke ruang publik, taman kota, dan sebagainya. Nah, biasanya sintesis itu kita merupakan hasil dari observasi kita atau hasil dari apa ya, analisis kita ketika setelah kita membaca literatur. Oh, artikel yang itu fokusnya ke ini, ke ini, ke ini, dan sebagainya. Nah, sintesis ini perlu dimunculkan dalam sebuah kalimat yang tadi. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, contohnya itu tadi itu. Yang ini itu adalah contoh sintesis dari si si hasil kita mengkaji literatur. Nah, sintesis itu atau analisisnya itu bagaimana caranya sih menganalisis literatur itu? Bisa jadi kita menentukan fokus atau tema-tema dari bacaan kita. Kita kelompokkan menjadi beberapa tema. Menjadi beberapa box, menjadi beberapa ember atau kotak. Atau kita compare. Dari 20 artikel kita compare, oh apa sih kesamaan argumen dari literatur-literatur yang ada? Atau apa dasar dari kesamaan argumen tersebut? Atau kita bisa setelah compare tuh kan kadang-kadang kita bisa contrasting ya, mana yang pro, mana yang kontra. Kalau artikel-artikel yang tentang kontra, kita bisa lihat apakah dia menyatakan ketidaksetujuan. Kalau tidak setujunya itu di bagian mananya ya? Apa yang menjadi dasar ketidaksetujuan dia? Karena kalau ada yang setuju dan ada tidak setuju, jadi ramai kan diskusinya kan? Jadi kita bisa melihat secara objektif kan? Dibanding dengan ya setuju aja semua gitu. Oh berarti nyari artikelnya masih kurang beragam. Baru melihat satu perspektif begitu. Nah, cari perspektif yang berikutnya sehingga lebih kaya. Begitu. Jadi sintesisnya itu bisa mengelompokkan, mencari fokus atau tema-tema yang sama, kelompokkan jadi tema yang sama, atau kita bisa mengcompare apa kesamaan, apa perbedaan, atau melakukan kontras apa perbedaan.
Kalau bedanya di mananya ya? Apa dasar ketidaksetujuannya? Bisa jadi ketidaksetujuannya hanya bukan yang sifatnya fundamental misalnya. Nah, ini yang ingin saya minta Bapak dan Ibu untuk lakukan ini. Setelah Bapak Ibu cari literatur yang relevan, saya minta ada penulis dan ada tahunnya, karena sebisa mungkin terkini si artikelnya, kemudian judul dari artikelnya apa, topiknya apa, jadi dituliskan, kan Bapak dan Ibu nanti mengelompokkan ya, jadi dituliskan habis baca yang ini dapat ini topiknya apa, ini topiknya apa, ini topiknya apa. Nanti sebenarnya bisa dari misalnya 20 artikel ini bisa dikelompokkan. Oh, ini penelitian 1, 2, 3 ini tentang pemetaan, yang kedua ini tentang implementasi, yang ketiga ini, yang keempat tentang hubungan antara karakteristik lingkungan binaan dan kriminalitas misalnya. Metode dia seperti apa dari artikel sebelumnya? Oh, metode dia interview atau questionnaire. Oh, yang peneliti Reynolds ini metodenya dia hanya studi literatur saja. Cousin juga sama, dia hanya studi literatur saja. Oh, kalau Liu metodenya dia pakai exploratory, pakai content analisis atau analisis isi. Ditambah dengan pakai GIS, GIS, lalu ditambah regresi multivariat. Wah, Liu ini hebat juga nih ya. Banyak metode yang dia gunakan untuk risetnya dia. Lalu Bapak dan Ibu buatkan summary temuan apa yang Bapak Ibu ketahui dari temuan apa dari si artikel itu, temuan risetnya itu apa begitu. Terakhir, kolom terakhir adalah catatan Bapak dan Ibu. Catatan kan bisa jadi, oh artikel ini kontra terhadap pandangan yang ini. Atau catatan ini kata-kata Bapak dan Ibu sendiri terkait dengan, wah artikel ini komprehensif untuk mengcover topik yang mana. Atau catatan juga bisa berarti, oh artikel ini terlalu dangkal, hanya membahas dari sisi kuantitatif saja misalnya. Atau ya artikel ini hanya membahas dari sisi kuantitatif dengan interview atau questionnaire. Atau yang berikutnya Reynolds, ini hanya studi literatur dan kajiannya misalnya 20 tahun ke belakang. Jadi belum memberikan gambaran terkini tentang kondisi saat ini gitu misalnya. Kalau yang tentang Liu, catatan Bapak Ibu sangat komprehensif, memadukan berbagai metode untuk bisa mengkaji ini. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi sebelum melakukan summary yang kayak gini itu tadi, ya Bapak dan Ibu itu sebenarnya awalnya melakukan yang ini dulu. Ini dulu. Ya, listing dulu kan. Literatur yang Bapak Ibu dapat, taruh dulu di Excel, ketik dulu, atau copy dan paste lalu kemudian diedit. Baru kemudian Bapak Ibu sorting kan, makanya ada tanda-tanda ini kan. Ini sebenarnya bisa disorting nih. Berdasarkan topik atau berdasarkan pengelompokan topik. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menulis, bisa bikin yang ini nih. Yang ini tadi, yang grouping. Siapa aja yang menulis tentang kepadatan, aktivitas, akses, dan teritori yang berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Itu misalnya. Di sini bisa lihat. Cousin, Love, Liu et al. Dan Montoya. Itu dia, setelah dikelompokkan ya, dia melihat bahwasannya aspek sosial ekonomi pun berkontribusi terhadap tingkat keamanan dan persepsi penghuni atau pengguna ruang akan keamanan. Nah, kalau Liu et al. Bilang tingkat kriminalitas dapat ditekan dengan adanya kontrol sosial dan organisasi sosial yang baik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah sintesis dari hasil bacaan Bapak dan Ibu tadi, summarizing dari sini. Ya tidak? Kan beda ya, baru listing saja dengan sudah mengelompokkan, dengan sudah melakukan summary, begitu kan? Atau sudah memberikan catatan. Biasanya anak S1 berhentinya hanya di listing ketika saya minta coba cari 20 artikel yang relevan ini. Dia dapat nih dari Google Scholar gitu. Jebret ditaruh aja sampai 20.
Terus saya tanya, summary-nya gimana? Metode yang ini, artikel yang ini pakai metode apa? Kelompoknya dengan mana? Mana yang sama sependapat dengan ini, dengan itu? Apa pendapat? Nah, itu adalah proses analisis dan summary-nya. Itu yang mungkin masih luput dilakukan oleh anak S1. Harapan saya, mahasiswa S2 bisa lebih kritis ketika setelah melakukan proses kajian literatur. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya minta Bapak dan Ibu untuk lakukan. Bapak dan Ibu kan mungkin sudah mulai terbayang topiknya apa. Bapak dan Ibu mulai mikir konsep-konsep atau teori-teori apa yang terkait dengan topik penelitian Bapak. Karena balik lagi kalau penelitian riset nantinya, Bapak dan Ibu harus ada landasan teorinya atau konsep-konsepnya. Yang tadi Bu Fahitah bilang misalnya, jargonnya memang 15 minute cities, tapi teorinya teori tentang complexity atau teori tentang city center itu kan sudah ada, atau teori tentang pembentukan kota itu kan sudah ada teori yang baku. Nah, itu harus disampaikan juga di kajian literatur. Next is bagaimana topik itu didiskusikan. Mungkin ada yang pro, mungkin ada yang kontra dengan topik itu. Misalnya topik tentang kereta cepat. Yang pro mungkin senang, dari Jakarta ke Bandung aksesnya jadi lebih baik, bisa lebih cepat, bisa memicu perkembangan di titik-titik node stasiun-stasiun yang pemberhentian, bisa memicu dan memacu perkembangan perumahan permukiman di node stasiun kereta cepat. Tapi ada juga kan yang kontra. Yang kontra apa Bapak dan Ibu? Tentang keberadaan kereta cepat. Pembebasan lahan, Bu. Betul, terkait dengan pengadaan atau pembangunan kereta cepat. Topik besarnya kereta cepat. Ada yang pro, yang itu tadi berbagai manfaat yang diterima. Ada juga topik itu didiskusikan dari sisi konflik pembebasan lahannya. Ya kan? Jadi ada yang mengkaji dari sisi pembebasan lahan. Ada juga yang mengkaji misalnya dari aspek lingkungan. Misalnya kebisingan yang ditimbulkan misalnya. Ada lagi yang mengkaji tentang I don't know, maybe perubahan harga lahan dengan adanya kereta cepat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana topik itu didiskusikan. Ada pro, ada yang kontra kan? Nah, lalu kemudian bisa dilihat adakah kesamaan atau perbedaan pendapat atau kajian tentang topik yang sama. Yaitu ini catatan-catatan yang bisa disampaikan. Dari parade literatur itu maksudnya ya hanya listing-listing saja literatur banyak gitu, tapi tidak disampaikan atau tidak diperas intinya untuk kita masukkan ke dalam proses pemahaman kita. Begitu Bapak dan Ibu. Itu kayaknya hal yang ingin saya minta Bapak Ibu untuk lakukan dalam 2 minggu ini. Begitu. Bapak dan Ibu harus mulai mencari literatur, membacanya dengan kritis, melakukan proses listing, melakukan proses summarizing, dan nantinya ditulis kajian literaturnya. Mungkin dalam 2 minggu ini kita belum menulis kajian literaturnya. Bapak Ibu masih literatur search lah, yang relevan dan membaca secara kritis saja dulu. Dan mungkin mengelompokkan ya. Tahu. Menuliskannya nanti sambil jalan. Karena minggu depan saya masih akan harus memberikan materi terkait dengan literatur search kan. Bagaimana menyimpan dan bagaimana memberikan citasi, proper citation. Sampai sini Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Ibu maaf, Ya, mau tanya Bu, kan minggu depan tanggal merahnya Bu, apakah kita tetap masuk atau bagaimana Bu? oh minggu depan tuh tanggal merah ya? Iya Bu, Oh, tanggal iya. 28. Oke, berarti Bapak dan Ibu bisa melakukan pekerjaan mandiri ya, yang tadi literatur search yang apa namanya Bapak Ibu mencari, Bapak Ibu listing artikel dan Bapak Ibu lakukan catatan.
Bisa jadi kita tidak melakukan proses tatap muka, tatap maya begitu ya di sesi minggu depan. Tapi nanti slide atau materinya akan saya sampaikan. Dan tetap Bapak Ibu punya PR untuk bisa mencari, membaca dengan kritis, melakukan listing dan mengelompokkan. Begitu. Banyak ya. Tapi percayalah bahwasanya itu adalah proses yang fruitful untuk sebuah awalan melakukan proses meneliti di pratesis ataupun di tesis. Siap-siap, Bu. Siap. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kita sudahi dulu perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan Bapak Ibu bisa melakukan secara mandiri proses pencarian literatur, membaca kritis, melakukan listing literatur-literatur yang didapat, dan memberikan catatan-catatan atas literatur yang dibaca. Sehingga itu nanti akan jadi modal Bapak dan Ibu untuk mengelompokkan nih. Jadi kita sedang melangkah nih melakukan proses kajian literatur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. banyak, Bu. Sama-sama Bapak Ibu. Pak Takdir, ini rekamannya itu disimpannya di mana ya Pak ya? Kemarin sih simpannya di Google, Bu, YouTube. di YouTube, Bu. Kalau misalnya mau disimpan di Drive, karena yang Google Drive yang disiapkan di angkatan itu tidak cukup, Bu. Jadi mau dibikinkan khusus untuk kuliah, Bu. Nah, boleh tidak saya diberikan link di mana Bapak Oh, Ibu iya, iya, menyimpan siap, atau siap. di mana Bapak Ibu publish. Gitu. Jadi kalau Siap, boleh setiap linknya itu taruh saja di ini kita, di grup ya, Bu. di WA grup kita. Oh, Iya, iya, jadi siap, nanti siap, Bapak siap. Ibu dan termasuk saya bisa akses juga gitu Oh, iya, untuk siap, Bu. Siap, siap. keperluan lebih lanjut. Ya, terima Siap, Bu. kasih itu Siap, saja ya siap. Pak. Sama, Bu. Nah.